bahwa Allah membuat dunia ini bermacam-macam masa. Masa berubah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadithun. Nah ini kalau kiai pasti hafal. Bahwa alam itu berubah-berubah. Jadi apa yang terjadi sekarang jangan dianggap kayak ini, tapi harus tahu. Pada waktu zaman Brawijaya adalah zaman yang disebut-sebut zaman keluarnya Mongol. Siapa Mongol? Adalah Genghis Khan yang menurunkan Kublai Khan menjadi pimpinan negara di negeri Cina. Hulagu Khan yang berpengaruh di negeri Arab, dan ada lagi yang dimaksud Aga Khan. Khan itu sampai sekarang orang Arab kalau jadi pimpin dikaitkan Ali Khan, Khalid Khan. Ini karena pengaruh zaman Mojopahit. Mojopahit adalah masa-masa yang Allah merubah dunia ini. Apa itu terjadi? Bahwa para Mongol keluar yang tidak beragama, katakan orang yang tidak religius, tidak ada agamanya. Apa itu Nasrani? No. Apa Yahudi? Tidak. Semua jaga agamanya. Tapi apa yang terjadi setelah keluar? Mongol itu cenderung tahu bahwa agama yang benar itu agama Islam. Ini Mongol. Tapi sayang, ini saya katakan sayang, tiap ada apapun perubahan pasti ada plus dan minus. Pasti ada yang harus kita buat suatu hal sebagai canangan kemajuan, tapi ada juga yang akibat kurang baik. Itu selamanya. Wong kawin wae kaya ngono kok. Nek wong sing pinter mesti golek sing ayu, nggih napa mboten? Tapi nek ayu rewel napa mboten rewel? Rewel. Itu mesti. Jadi jangan enaknya terus santri-santri. Golek ayu, hati-hati kowe nek rewel ya. Ini. Ayu rewel. Nek wis trimo elek ya jenenge ora patek menusa. Lah. Ewah gak ewah ini? Ewah. Lah nek ora gelem ewah ya aja urip ning alam donya. Ini Allah. Jadi Mongol keluar seneng Islam, tapi sayang tidak mau masuk Islam. Tapi dimanfaatkan di negeri Arab oleh orang-orang Syiah, sehingga Syiah bersatu untuk mendukung Mongol yang akhirnya hancur kerajaan Abbasiyah. Apa itu terjadi? Abbasiyah hancur, berdiri kerajaan Utsmaniyah. Ini perubahan. Para ingkang kawula mulyakaken, setengah saking cirine Mongol Kublai Khan membawa Cina yang barat yang agamanya Islam, namanya Cinohu. Mana Ho Chi Minh, Cina Belitung, dibawa untuk menghancurkan Singosari, tapi Singosari sudah dihancurkan oleh Majapahit. Begitu mesranya hubungan antara Majapahit dengan Kublai Khan, sehingga di Indonesia ada provinsi Cina, yaitu ada di Sumatera Kepulauan. Apa itu? Belitung, tempat Ahok. Saya ini enggak ya,
Kok anti Ahok ya setengah, tapi yang enggak. Sebab itu adalah Cina Islam, kelompok Cina Islam. Saya sendiri Islamnya itu dari Belitung. Oleh karena Bangka Belitung. Kalau Bangka yang Kalup, kalau Belitung yang Ahok. Islam Sarang itu mulai dari Belitung. Oleh karena di Sarang itu masjid yang pertama didirikan oleh bangsa Belitung. Dan tidak bisa dipisahkan antara Cina-Cina yang bukan Islam dan yang Islam. Sehingga Sarang dulu saya kecil banyak Cinanya. Ini Allah. Di sini kata Ibrahim, alal aqili ayyakuna arifan bizamani mustaqbilan fi sya'ni arifan bi rabbi. Orang yang berakal harus tahu masanya, ngerti zamannya. Sekarang zaman teknologi modern, manusia tidak berteknologi akan hancur di dunia ini. Sudah tidak ada naik kuda, tidak ada naik unta, yang ada naik kapal terbang. Tidak ada masak pakai kayu, tapi sekarang pakai apa? Pakai gas. Ini harus tahu sekarang. Alal aqil ayyakuna arifan bizaman mustaqbilan fi sya'ni, harus bisa maju. Jadi santri menyambut dan yang sekarang, santri harus sekolah. Kalau bisa menjadi sarjana. Kalau enggak bisa menjadi sarjana, jadilah kayak saya yang tidak sekolah sama sekali. Santri kekinian. Saya itu SD saja enggak, apalagi madrasah. Hanya kitab-kitab kuning sampai besar. Ini Allah. Mila saya menikah niki kula suwun. Zaman Mojopahit pertama kali ada santri. Siapa itu? Sudan Rahmat sebagai pembina pertama Padepokan kesantrian. Apa itu akhirnya? Sesudah Sunan Rahmat, yang pada waktu itu santrinya campur, kepalanya malah putra Mojopahit, yaitu yang ada di Demak. Siapa itu? Raden Patah. Bukan Abdul Fattah, Patah, dipatah oleh ayahnya. Kau akan begini, pepatah dari ayahnya, sampai dinamakan Raden Patah. Terjadi Majapahit satu-satunya raja yang senang Islam tapi tidak masuk Islam. Di sini terjadi sekarang. Sekarang banyak orang sarjana senang Islam tapi tidak masuk Islam. Karena itu ketahui, kalau dulu daerah Soviet itu daerah dikatakan tidak beragama, sekarang Islamnya rame. Ada yang kata sampai lebih 50%. Sebab apa? Sebab sekarang banyak cendekiawan yang sampai kiai sendiri itu kadang gak rumongso. Cendekiawan yang non muslim tapi senang Islam, mempelajari Islam. Ini ketahui sekarang. Kalau ada kiai baca kitab, pasti pakai kitab Munjid. Karangan siapa? Orang Katolik. Kiainya enggak rumongso. Itu belum yang lain-lain. Sekarang terjadi. Sampai saya pernah, orang pinter, saya pernah di daerah
apa masjid yang terbesar dulu di Eropa. Itu masjid apa itu? Masjid yang ada di Istanbul itu. Masjid apa? Cordoba. Saya ziarah di daerah-daerah Istanbul karena itu dulu tempat-tempat keislaman. Setelah dijatuhkan Bani Umayyah dari Syam oleh kelompok Abbasiyah yang dibantu oleh kelompok Husainiyah, ini terus terang saya, akhirnya jatuh kerajaan Umayyah di Syam, tapi mempunyai kerajaan yang lebih besar ada di Eropa. Di sini Eropa itu jadi kiblat. Apapun ilmu kalau belum masuk Eropa tidak akan tersebar. Ilmu kedokteran itu yang ngarang Ibnu Sina, orang Islam. Tapi mengapa tumbuhnya dari Eropa? Ini Allah. Ilmu falak orang Islam, tapi mengapa tumbuhnya dari Barat? Sebab kerajaan Bani Umayyah ratusan tahun, katakan hampir 1000 tahun bercokol di benua Eropa. Ini Allah. Apa itu terjadi? Mojopahit akhirnya kawin dengan putri-putri Islam dari Cempa. Jadi Kamboja itu kalau Islam namanya Campa. Saya pernah diundang di Malaysia untuk mijatoni wong cempo-cempo. Campa, orangnya cantik-cantik. Wah, ini kalau santri Kudus tahan mana tahan. Putri Cempo. Majapahit senang dengan Putri Cempa yang akhirnya mempunyai cucu Hasan Hussein, mempunyai putra yang unggulan dalam keislaman, Raden Patah. Usaha kerajaan Brawijaya rajanya supaya dibangunkan pedepokan di Surabaya. Ini Masya Allah, sambung sinambung menjadi satu, itulah Indonesia. Betul nggak itu? Coba Surabaya, pertama gerakan di Surabaya, mengapa hasilnya perjuangan Sunan Songo mendirikan masjid kok ono ning Demak? Aneh nggak aneh itu? Nah, di sini benar-benar supaya santri bisa menjadi santri yang bisa hubungan sebagai ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nabi Muhammad jadi kepala negara yang paling kecil di dunia, di Madinah. Mekah saja belum dikuasai. Tapi mengapa nama Muhammad bisa kemana-mana? Hubungan Muhammad bukan hanya kepada orang Arab, kepada orang Arab maupun lain Arab. Hubungan dengan raja-raja tanpa pandang siapa raja-raja itu. Nabi Muhammad hubungan dengan raja-raja yang akhirnya apa? Kata kitab Ad-Diba, wa yarkabul ba'ira wal farsa wal baghlata wa khimaran ba'dul muluki ilai ahda. Nabi mempunyai kendaraan bighal, khimar, kuda, unta, semua hadiah dari raja-raja. Semua raja adalah non muslim. Bayangkan, sampai ada raja yang bingung, apa yang aku hadiahkan? Rajanya gini, tahu gini, diadakan perlombaan kecantikan. Akhirnya yang menang Maria. Maria dihadiahkan kepada Nabi, diterima oleh Nabi.
kok tidak dirubah namanya, tetap Maria. Sebab menghargai siapa yang berhadiah kepada saya. Kiai saiki wis haram Maria, harus Maryam. Ini bedanya. Nah ini yang perlu negatif harus dirubah. Nabi itu wa malana illa tiba'u Ahmad. Mengapa sampai tidak dirubah? Karena menghargai kepada yang berhadiah. Di situ Nabi bisa menjadi panutan. Setelah Nabi mendirikan negara harus ada hubungan antara negara-negara yang lain sampai ilal yaum, sampai sekarang ono negara ora hubungan terus padha karo negara lore India itu. Negara apa itu? Antara Cina dan India itu sing jenggo ngusi wong ora iso mati-mati. Bukan Bangladesh. Dinggo ngungsi jeneng wong sing ora mati-mati kok Cina niku. Siapa itu? Kepala Tibet. Siapa? Dalai Lama. Wah itu ya yang dengar Dalai Lama. Betul gak mati-mati, ada lamanya. Ini Indonesia. Para ingkang kula muliakan, ini Nabi. Jadi Nabi menjadi contoh. Mengapa Nabi itu kuat? Sampai Nabi, siapa yang menjadi kekuatan? Yang bisa keliling di negara yang lain. Siapa itu yang keliling? Sayyidina Utsman. Oleh karena Utsman dikatakan Dzil Hijratain, yang memimpin delegasi hijrah ke negara dua, non muslim, dan akhirnya hijrah al Madinatil Munawwarah. Tanpa Utsman, made of Sonder Utsman, tidak akan menang Islam ini. Saya kondom. Bab waktu perang Tabuk yang membiayai adalah Sayyidina Utsman. Siapa istri Nabi yang pernah hijrah ke negara yang lain? Romlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Jadi wa Romlah, Hindun wa Zainabun, Romlah. Siapa Romlah? Putra Abu Sufyan. Ini harus kita ketahui. Jadi kita masuk Islam di dalam Al-Quran, apa firman Allah? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu sekalian Islam ke semuanya tanpa membawa kepanatikan. Dan junjunglah Islam ini bukan untuk orang Islam tok, tapi rahmatan lil alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, hari santri jatuh pada hari apa? Bulan apa ini? Oktober. Bulan Oktober itu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Sebab Nabi hijrah itu bertepatan sampai ke Qoba, membangun Masjid Qoba adalah 1 Oktober. Jadi Oktober bulan yang penting bagi umat Islam. Oktober berarti pencanangan jihad. Indonesia ada jihad karena ada resolusi jihad 2 Oktober. Bangkit bangsa Indonesia, muslim atau non muslim, relawan di mana-mana, akhirnya oleh orang nasionalis. Bung Tomo menggemakan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini bahwa Nabi itu kalau melihat Oktober November, seseorang yang tidak dipisahkan jiwa nasionalis dan jiwa Islamis.
Dan tidak bisa dipisahkan hubungan yang baik antara sesama umat manusia. Ini aneh. Oktober Nabi sampai ke Madinah. Oktober resolusi jihad. November 10 hari, tanggal 10 hari apa? Bulan pahlawan, November. Ini Allah. Memang benar kebanyakan kiai itu NU, terus terang saja. Di mana-mana wong Bung Pak Wakil Presiden itu juga Golkar, tapi juga NU. Mungkin juga yang ada pada saya ini NU juga. Alimin. Amin. Ini guyon ya. Jadi begini, Nabi itu bersifat Islamis, tapi tidak bisa meninggalkan nasionalis. Oleh karena itu Nabi sebagai orang Arab, ahibbul Arab li'anni Arabiyun. Cintalah kamu sekalian kepada bangsa Arab, aku adalah bangsa Arab. Toh Nabi itu sebetulnya bukan bangsa Arab. Keturunan ada keturunan Arya. Oleh karena kitab-kitab kadang Muhammad An-Nabi Al-Aryan. Arya. Siapa Arya? Nabi Ibrahim. Ibrahim bukan bangsa Arab, adalah bangsa Babilonia. Ini Allah. Jadi kapan kalau bangsa Indonesia ini sepakat, apa itu dari Arab, apa dari India, apa dari Cina, apa dari lain-lain, kalau sudah menginjakkan kaki dan lahir di Indonesia, itulah adalah bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka. Nah, itu. Coba Nabi itu coba apa sebab bangsa Indonesia dijajah sampai 350 tahun? Itu sudah Islam apa belum Islam? Kan sudah Islam. Sudah wali songo. Jadi fanatik nggak boleh. Kita harus kembali kepada Nabi. Nabi membina negara Arab yang asalnya terjajah. Arab itu semua dijajah. Timur dijajah oleh Persia, utara dijajah oleh Romawi, selatan dijajah oleh Ethiopia. Kecuali 3 kota yang tidak bisa dijajah: Mekah, Madinah, dan Taif. Taif, Mekah, Madinah. Oleh karena guru saya dulu, saya berguru di Azhar, mengambil Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, harus berzikir subhanalladzi syarrafal arud ala sairil mudni wal qura. Maha suci Allah yang memuliakan 3 kota. Arud itu nama 3 kota dari semua negara-negara, kota-kota yang lain. Arab bisa dijajah semua, tapi Mekah, Madinah, Taif tidak bisa dijajah. Ini wiridan Naqsyabandiyah, subhanalladzi syarrafal arud ala sairil muduni wal qura. Maha suci Allah yang memuliakan Arud, Mekah, Madinah, dan Taif tidak bisa dijajah. Oleh karena Nabi yang dikunjungi adalah Taif, Mekah, Madinah, hanya niki Allah. Mengunjungi yang lain itu hanya Isra Mi'raj, di Isra Mi'raj. Mila saya menikah para rawuh, ini alhamdulillah tadi sambutan dari Bapak Bupati
ini akan saya catat. Sambutan daripada Kiai Haji Ulil apa? Ulil Albab, yang dua-duanya adalah tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu coba, tidak ada organisasi yang sampai sekarang pimpinannya itu sebagai pilar 4 negara yang harus kita junjung. Pimpinannya namanya PBNU. Oleh karena saya itu di NU terus, dan 10 tahun saya dari pimpinan Ansor 10 tahun, tahun 50, tahun 60 MWC, tahun 70 cabang, tahun 80 saya di wilayah, tahun 90 di PB, sampai sekarang istirahat 10 tahun. Mulai tahun 2000 tumbang Pak Harto, saya sudah tidak digunakan karena ada sesuatu. Akhirnya muktamar di Makassar bersama saya dengan Pak Wakil Presiden, saya masuk Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ini NU. Apa NU itu coba? Kalau sudah tahu NU, sama dengan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Wah, nggak bisa terus yang kong kiai ya. Itu podo tapi beda, beda tapi podo. Saya pasang Garuda Pancasila, biar kiai-kiai tahu saya ini orang Pancasialis. Saya pasang Garuda Pancasila. Sebab kalau tidak tahu Garuda Pancasila, salatnya itu dikhawatirkan kalau nggak sah. Ini bukan kecil. Jadi orang salat yang diketahui harus 17. Karena itu Garuda Pancasila sayapnya kanan 17, kiri 17. Orang salat harus tahu 17. Bahwa sehari semalam yang diwajibkan 17 rakaat. Rukunnya juga 17. Wah, ini indahnya. Tidak ada salat kok gak tahu rukunnya 17, gak sah salatnya. 17 harus tahu. Tahu harus wajib berdiri. Nomor 1, nomor kalih niat, nomor 3 takbir, nomor 4 maca Fatihah, nomor 5 rukuk, nomor 6 i'tidal, nomor 7 sujud awal, nomor 8 lenggah antara sujud, nomor 9 sujud malih. Ditambah nanti nomor 10 lungguh tahiyat, nomor 11 maca tahiyat, nomor 12 maca selawat, nomor 13 maca salam. Habis. Ditambah tumuk ninah ruku, tumuk ninah i'tidal nomor 15, tumuk ninah sujud 16, tumuk ninah antaranya sujud 17. Subhanallah. 17. Tidak tahu 17 2 kali, belum sholat yang sah itu. Nah, betul nggak betul itu? Tanyakan kiai bagaimana hukumnya orang salat tidak tahu rukunnya. Nah, ini Garuda Pancasila. Kalau sudah tahu 17 2, tahu 8 itu buntut. Masih duwe swiwi nek buntute ora 8 gak iso kowe mabur. Mulane pitik iku elek-eleke hayawan duwe suwiwi. Mergo ora iso
mabur sebab tidak mempunyai lapan. Penjawate lapan. Coba Garuda Pancasila itu buntute pinten? Lapan. Wong salat iku iso mlebu swarga nek roh 8. Lawange swarga iku 8, lawange neraka niku pinten? 7. Alaiha sab'atu abwab likulli babin juz'un maqsum. Tapi surga 8. Jadi sujud itu yang disujudnya harus 8. Siji sikil loro mancat loro, 3 papat dengkul, 5 6 tangan, 7 bathuk, 8 ati supaya ati eling menyang Gusti Allah sing disebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hambaku pada aku orang yang bersujud. Sujud harus pakai 8. Nek gak duwe 8 gak mabur kowe. Angel mlebu swarga. Abwabul jannah samaniyatun. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Sembahyang nggak berarti biat kepada Allah, harus 4 dan 5. Nek ngene iki malam Senin mulai maghrib mestine dina niku nek cara Islam surupe srengenge. Sebelum tahun 50-an jam itu jam hurubi. Jam Islam itu jam yang 12 neng rolas iku nek wayahe surupe srengenge. Sehingga maghrib sudah ganti. Nah sekarang untuk internasional jam wayahe ganti dino 12 malam. Ini Allah. Wah ini al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi pertama kali waktu zaman Nabi jam ghurubi sampai saya menangis. Kecil saya di Makkah waktu saya kecil. Itu jam pakai ghurubi. Di negara-negara Islam jam pakai jam ghurubi. Kemudian kiai-kiai lebih-lebih dari Kudus membuat jam istiwa. Artinya istiwa dibuat jam 12 siang itu pergantian. Karena dari timur ke barat itu berganti kalau sudah matahari di atas kepala. Istiwa. Sekarang jam pakai jam internasional dibagi di Kudus sebagai waktu Indonesia Barat. WIB. Jadi 4 atau 5 sembahyang itu harus biat kepada Allah 4 dan 5. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malam Senin ping 4, besok kelima. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, 5. Jadi 17, 8, 4, 5. Merdeka. Nah, saya masih ingat karena saya dulu kalau ketemu kawan merdeka. Pada tahun 45. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Begitupun NU. Coba NU ini tidak ada organisasi kayak NU. Namanya saja pimpinannya PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang 45. Cuma tidak ada. Carikan yang kayak PBNU. Mulane kula niki tetep teng PBNU. Dikanggokno ya aku PBNU.
digak dikanggokno ya tetep aku PBNU. Itu saya bisian dengan Pak Yusuf Kala itu. Ya saya inilah NU memang menjunjung bangsa, menghargai NKRI dan anut kiai sampai mati. Ini NU. Cuma Nahdlatul Ulama itu ndak ada organisasi kayak Nahdlatul Ulama. Hurufnya 11. Nun, ha, dot, ta, alif, lam, ain, lam, mim, alif, hamzah. Nahdlatul Ulama 11. Tapi harus dibaca 7 kali. 6 kali. Nahdlatul Ulama 6. 6 dengan 11 berapa? Berapa? 17. Dan anehnya yang ada di Indonesia itu kok dot. Coba lihat gambar NU itu. Yang ada di jagat adalah dot. Sebab Nabi itu kearapannya dot. Ana afsahu man natoko bidot. Nah ini dilalah kersane Allah. Lomba qiraatul Quran dimenangkan oleh Indonesia karena dotnya di Indonesia. Nahdlatul Ulama dotnya itu pas di pulau Indonesia. Jadi kalau ada orang akan siapa yang tahu baca dot fasih kayak Kiai Ulil Albab, cari hanya di Indonesia. Nahdlatul Ulama. Jadi 17 yang. Sekarang 8. Dadungnya itu mengurungi pulau Indonesia yang kayak angka 8. Ojo singset. Rada dosa sithik wong uwong. Wong iku nek ora patek dosa ora patek uwong. Tapi tidak boleh mengajak dosa. Oleh karena itu di kitab Al-Haddad, Alawi Al-Haddad, pelajarannya orang Islam itu harus tahu apa kata Allah. Firman Allah kepada Bani Israel ada 2. Ada kata-kata basyiril muttaqin wa anziril muznibin. Kau beri kabar gembira orang yang ahli takwa. Takut-takuti orang yang dosa-dosa itu. Tapi kadang dibalik, basyiril muznibin wa anziril muttaqin. Nah. Jadi ada basyiril muttaqin wa anziril muznibin. Tapi kadang dibalik, basyiril muznibin wa anziril muttaqin. Waktu Musa wahyu Allah, basyiril muttaqin wa anziril muznibin. Tapi dikala Nabi Dawud Sulaiman, basyiril muznibin wa anziril muttaqin. Wah ini. Jadi di sini kita memetik ajaran Nabi yang lengkap. Jadi jangan ibadah tok dan kekiainan tok, tapi negara juga dijunjung. Wong nyekel negara kok mau kon ora patek dosa angel. Wong ape petuk wong wedok ora oleh, wah repot iki ya. Sedang sekarang diwajibkan anggota DPR harus ada unsur ibu 30%. Wah ini di sini. Karena itu wahyu Allah ada 2. Basyiril muznibin wa anziril muttaqin. Orang yang dosa-dosa kau beri gembira. Tapi kalau nggak ada yang gitu itu nggak bisa merdeka. Mulanya di sini Allah itu berfirman,
kata Nabi Ibrahim sebagai bapak kita. Apa kata Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Bahwasanya Allah mendatangkan matahari dari timur ke barat. Tapi hakikat matahari fa'ti biha minal maghrib. Kau mengetahui bahwasanya matahari itu terbit dari barat ke timur. Sehingga kalau sudah tahu terbit matahari dari barat, tahu bahwa semua lingkaran ada 360 derajat. Pengetahuan di sini. Pada waktu zaman Nabi Daud dan Sulaiman, basyiril mudznibin wa anziril muttaqin. Nek upamane Nabi Daud istrinya itu banyak sekali. Dunia yang paling banyak istri Nabi siapa? Nabi Daud. Pada waktu itu datang seorang yang cantik. Dalam hati Nabi Daud, umpama istri saya yang 1000 ini tukar 1 ini pas. Wah, wong nek kadung cementel ya kayak ngono itu. Nah ini pelajaran wajib kita tiru, cementel itu. Apa itu akhirnya? Janda atau gadis atau misih punya laki. Akhirnya isih punya laki. Jadi lakinya diperintah Nabi Daud, kalau kau seneng surga harus mati syahid. Begitu nanggung, ya saya tanggung. Akhirnya maju terus meninggal syahid. Istrinya janda dikawin oleh Nabi Daud, mempunyai anak Nabi Sulaiman. Kok umpaman ora patek ngoyok sithik-sithik, ora ono Nabi Sulaiman. Di sini keluasan kita mengikuti Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Risolusi apa? Jihad. Tanggal 22 Oktober tahun 1900 berapa? 20 tanggal 1920 tanggal berapa? 1902 berapa? 45 pada waktu itu. Itu sama 45 itu adalah karena ada resolusi jihad itu, karena ada Agustus dulu, karena ada Oktober adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 28. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kayak begitu. Apa kata Nabi yang gandengan dengan Indonesia? Subhanul yaum rijalun alwat. Sumpah Pemuda ini badai titik. Tahu gambaran yang akan datang, lihat pemudanya. Setelah ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 28, akhirnya yang asalnya Sumpah Pemudanya 3 butir jadi 4. 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, dan 1 negara. Mila saya menika Prabu, hari santri ini yang sekarang diramaikan, rame ini harus mengikuti ajaran Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat kepada umat manusia. Saya kira ini yang perlu saya utarakan. Sabun dalu kula niki men-petan umur 90. Nek nganggo hijrah meh 92 meh ngitung tahu. Semanten atau kula nyuwun ageng pangapunten langkung Bapak Bupati saha para sesepuh
pemerintahan wonten Kudus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.